7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman. Udah lama gak ketemu saya. Jangan rindu ya guys. Oke, yuk teman-teman, mari kita sama-sama memuji Tuhan dan menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yeay. Nah teman-teman, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-firman yang akan Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu dapat kami terapkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan juga berkatilah hamba-Mu yang akan berkhotbah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Teman-teman pasti pernah lihat gambar daripada kapal ini. Ya benar sekali, tebakan teman-teman ya, kapal Titanic namanya ya. Kapal yang merupakan sebuah hasil karya manusia yang paling top pada zamannya. Mungkin teman-teman jangan bandingin dengan kapal pesiar yang ada pada tahun 2000-an. Pasti kalah ya kapal Titanic ini. Tapi pada zamannya, tepatnya pada tahun 1912, kapal ini diklaim sebagai kapal yang paling mewah teman-temannya, paling kokoh, kemudian paling besar.
Bahkan pembuat kapal ini mengklaim kapalnya dengan sebutan God himself could not sink this ship. Atau maksud saya tangan Tuhan saja tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini. Saya ulangi sekali lagi ya teman-temannya, tangan Tuhan saja tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Bayangin teman-teman, pede sekali bukan? Pembuat kapal ini mengatakan bahwa tangan Tuhan saja tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Dia mau menunjukkan betapa luar biasanya hasil karyanya, betapa kokohnya, betapa besar dan hebatnya ya kapal ini. Sampai tangan Tuhan saja tidak sanggup untuk menenggelamkannya. Oleh kata-kata ini dan juga mungkin promosi yang cukup luar biasa pada tahun itu, berbondong-bondonglah orang teman-teman ya untuk mau menjadi penumpang pertama pada pelayaran pertama pada April 1912 dari Inggris ke Amerika Serikat. Namun teman-teman seperti kita tahu ya, perjalanan pertama dari kapal RMS Titanic ini juga menjadi perjalanan terakhir teman-teman ya. Tangan manusia ternyata kalah oleh tangan Tuhan yang telah menciptakan sebuah gunung es yang diletakkan di tengah-tengah laut Atlantik. Saking pedenya pembuat kapal ini, ya, orang-orang yang menaikinya juga sangat pede bahwa kapal ini begitu kokoh, perjalanan mereka akan selamat dan aman sampai tiba di tujuan. Mereka tidak membawa sekoci yang cukup teman-teman, ya. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya kapal ini tenggelam setelah menabrak gunung es, dan kecelakaan ini disebut sebagai kecelakaan yang paling mematikan. Kecelakaan kapal yang paling mengambil korban paling banyak ya dalam sejarah perjalanan laut di dunia barat. Tepatnya ada 1.250 orang lebih yang meninggal dunia pada perjalanan itu. Teman-teman sekalian, rasa percaya diri, bangga, kemudian rasa sombong ternyata memang sangat tipis bedanya. Sejak kecil kita pasti dibesarkan dalam budaya dan kebiasaan yang selalu mengajak kita ya untuk bisa membangun rasa percaya diri kita. Ketika rasa percaya diri dari seorang anak mulai tumbuh dan dia mulai menghasilkan prestasi demi prestasi, hal ini menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, bagi guru mungkin, dan juga bagi anak itu sendiri. Dan secara tidak langsung, anak ini pun tumbuh besar menjadi anak yang percaya diri dan bangga dengan apapun yang berhasil dicapainya. Ketika kita berhasil mendapatkan apa yang kita kejar, ya, ataupun yang sesuatu yang kita perjuangkan, baik itu mungkin kita mendapatkan beasiswa, kita mendapatkan juara-juara, medali-medali, bahkan mungkin nanti kita sudah kerja, kita berhasil menggolkan suatu negosiasi, pasti rasa percaya diri kita akan semakin meningkat dengan prestasi-prestasi itu. Rasa bangga pun mulai muncul. Teman-teman, saya percaya semua daripada kita pasti demikian, saya juga demikian. Tidak ada yang salah sebenarnya teman-teman ya, ketika kita punya rasa percaya diri, ketika kita bisa berprestasi ya, kita bisa berhasil dalam sesuatu, mungkin kita juga menjadi bangga. Tetapi perhatikan teman-teman, ketika rasa bangga dan rasa percaya diri itu mulai tumbuh, kita sangat rentan terhadap yang namanya rasa sombong teman-teman ya. Seperti pembuat kapal RMS Titanic ini. Ketika dia melihat, wah luar biasa, hasil karya yang mungkin hanya di dalam gambar yang dia lukiskan akhirnya menjadi sebuah kapal yang nyata. Kapal yang sungguh mewah, sungguh besar di depan mata dia. Dan di saat ketika dia melihat hasil karyanya, mungkin dia semakin percaya diri dengan apa yang bisa dia capai. Dia bangga melihat semua itu. Sampai di situ sebenarnya masih oke teman-teman. Tetapi ketika rasa sombong itu mulai muncul, ketika keluar rasa kesombongan itu bahkan sampai mengabaikan kuasa ilahi yang lebih besar itu, disitulah letak manusia sudah jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kebanggaan, rasa percaya diri bisa menjadi bahan bakar buat kita untuk berkarya lebih baik lagi, untuk bisa menyemangati kita mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Tetapi ketika hal itu sudah menjerumuskan kita ke dalam kesombongan, teman-teman sekalian, kita sudah mengabaikan bahwa di balik prestasi kita, di balik hasil karya kita, di balik apa yang bisa dilakukan tangan kita, ternyata ada tangan ilahi yang bekerja di balik semua itu.
Pagi ini teman-teman, saya mau ngajak kita sekalian. Mari kita mau bersama-sama merenungkan dan coba pikirkan kembali tentang dosa kesombongan ini. The sin of pride. Sebenarnya apa sih dosa kesombongan itu? Dan seberapa rentan sih kita bisa jatuh ya ke dalam dosa kesombongan itu? Nah teman-teman, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang dosa kesombongan, ya, mari kita samakan persepsi kita dulu ya. Kita samakan definisi kita, pemahaman kita terhadap apa yang disebut dengan pride atau kesombongan. Saya mungkin mendefinisikannya seperti ini teman-teman ya. Kesombongan itu adalah sebuah keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuan diri sendiri, atau bentuk penghargaan yang terlalu berlebih sampai-sampai kita tidak menyadari ada anugerah Tuhan yang bekerja di balik hidup kita. Kita menganggap diri kita lebih hebat, ya, kita bahkan menjadikan kita itu menganggap remeh orang lain. Bahkan kita menganggap remeh akan kuasa daripada Tuhan, akan adanya pribadi Allah yang bisa bekerja di balik daripada diri kita. Dan saat itulah kita menjadi pribadi yang sombong. Nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat sejarah gereja, bapak-bapak gereja, terutama para pemimpin gereja pada awal abad Masehi, dosa kesombongan ini dikategorikan sebagai sebuah dosa yang mengerikan ya teman-teman ya. Bahkan disebutkan bahwa kesombongan ini adalah akar dari segala dosa. Maksudnya teman-teman begini, dosa kesombongan ini bukan hanya dosa ini bisa berdiri sendiri, bahkan dosa ini nantinya bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Bahkan di dalam Alkitab, kalau kita perhatikan di Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, di situ didaftarkan ada perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan. Dan mata yang sombong menduduki urutan yang pertama, teman-teman. Nah teman-teman, sampai di sini jangan kita salah pahami ya, seakan-akan dosa kesombongan itu dosa yang paling berat ya, dosa yang paling dibenci Tuhan. Di mata Tuhan semua dosa itu tidak ada yang benar ya. Tuhan itu membenci semua yang namanya dosa. Bahkan kalau kita lihat Paulus mengatakan di Roma bahwa semua upah dosa adalah maut. Jadi satu dosa saja akan menghasilkan maut. Jadi tidak ada dosa yang ini lebih berat, dosa yang ini lebih ringan ya teman-teman ya. Jadi dosa kesombongan itu walaupun dikatakan sebagai akar daripada dosa-dosa yang lain, bukan berarti dosa ini lebih mematikan daripada dosa-dosa yang lain. Nah teman-teman, mari kita lihat ya bukti-bukti dari Alkitab tentang dosa kesombongan. Kita lihat saja apa yang terjadi di Taman Eden, kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita teman-teman ya. Kita bisa menemukan bahwa awal kejatuhan manusia ke dalam dosa itu juga dikarenakan oleh dosa kesombongan. Ya, karena kesombongan manusia ingin menyetarai Allah ya. Kemudian dosa ini kemudian melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Teman-teman, kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa manusia itu sangat rentan terhadap dosa kesombongan. Dan iblis tahu teman-teman bahwa manusia paling rentan terhadap spot ini. Dan iblis pula sering menyerang manusia pada spot ini. Seperti yang saya bilang tadi ya, peristiwa kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa itu karena dosa kesombongan. Itulah yang dikejar oleh iblis pada saat iblis menggoda Adam dan Hawa. Karena demikian pula ternyata si iblis itu jatuh ke dalam dosa teman-teman. Sebelum iblis jatuh ke dalam dosa, dia adalah seorang malaikat Tuhan ya, yang cukup bertalenta ya, diciptakan Tuhan untuk melayani dan juga untuk memuliakan Tuhan. Tetapi dia itu sombong teman-teman ya, dia pengen menyetarai Allah, pengen sama seperti Allah. Disitulah kesombongan menjatuhkan dia ke dalam dosa. Dan dengan titik yang sama ya, dia juga pengen menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dia menggoda Adam dan Hawa, menawarkan mereka untuk punya kesempatan bisa sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Alhasil Adam dan Hawa jatuh ya ketika mereka pengen menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Dan memang benar teman-teman ya, setelah makan buah pohon pengetahuan itu, Adam dan Hawa menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi di waktu yang sama pula, pada saat buah itu dimakan, manusia jatuh ke dalam dosa, relasi manusia dengan Allah terputus.
Kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, terutama di dalam dosa kesombongan ini tidak berakhir di Taman Eden, teman-teman. Kalau kita baca lagi di kitab Kejadian beberapa pasal berikutnya, kita juga menemukan kisah tentang Menara Babel. Teman-teman, kita pasti tahu bukan bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk bisa menyebar ke seluruh bumi. Ya, di Kejadian 1 ayat 28 Tuhan mengatakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tetapi apa yang dibuat oleh orang-orang yang ingin mendirikan Menara Babel ini? Mereka memiliki tujuan untuk ingin mencari nama. Mereka ingin melawan kehendak Allah yang memerintahkan mereka untuk menyebar dan memenuhi bumi. Mereka ingin tinggal bersama dan membuat sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Hal ini menunjukkan bahwa mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka itu sanggup loh menyayangi Allah. Teman-teman sekalian, kalau kita baca lagi ya, kisah-kisah di Perjanjian Lama banyak sekali kisah-kisah kesombongan. Dan kalau kita beralih ke Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru ini kita pun akan menemukan bahwa manusia masih sangat rentan terhadap kesombongan ini. Bahkan ada pula kesombongan rohani ya di kalangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka sombong karena mereka menganggap identitas mereka sebagai umat pilihan, status mereka sebagai pemuka agama Yahudi. Dari contoh kisah-kisah kesombongan ini, kita bisa melihat dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah tidak menghendaki manusia yang sombong, teman-teman. Teman-teman, banyak orang yang coba mengklasifikasikan ya, kemudian membuat mungkin lebih terperinci lagi ya, kesombongan apa saja yang dimiliki oleh manusia. Banyak sekali teman-teman ya. Mungkin kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk membahasnya pada pagi hari ini. Tetapi saya pengen menunjukkan pada teman-teman ya, dari semua daftar kesombongan-kesombongan yang ada di dalam diri manusia itu yang sudah dijelaskan orang dengan lebih detail, akarnya itu cuma satu, teman-teman. Ya, akarnya itu adalah keberpusatan pada diri sendiri. Pride itu selalu berbicara tentang I, myself, mine. Nothing to do with you, nothing to do with his, nothing to do with her, they, we. Semua adalah tentang diri saya. Saya yang harus dipentingkan. Kesombongan itu membawa orang pada perasaan aku loh yang paling penting. Semuanya kalau bisa diarahkan ke aku. Kalau bisa spotlight itu diarahkan kepada saya saja, jangan kepada orang lain. Sikap yang terlalu fokus pada diri sendiri itu akhirnya membuat orang tidak segan-segan untuk memperjuangkan segala sesuatu demi kepentingan aku, demi kepentingan diri sendiri. Gak peduli orang lain mau hidup, mau mati, yang penting aku selamat, aku bahagia, aku hidup. Orang yang sombong akan senang kalau lihat orang lain yang gagal. Orang yang sombong pastinya sudah akan menganggap remeh orang lain. Kesombongan selalu menarik perhatian orang lain, pembicaraan orang lain, kalau bisa selalu diarahkan pada diri sendiri. Korbankan orang lain is okay, yang penting saya diuntungkan. Bahkan kesombongan juga akan membuat orang tidak lagi menghormati Allah. Kesombongan akan membuat orang mencuri kemuliaan Allah. Orang yang sombong tidak lagi kagum pada kasih anugerah Allah, teman-teman. Teman-teman, sampai di sini saya mau mengajak kita sekalian, coba kita lihat diri kita sendiri yuk. Bagaimana dengan diri saya? Teman-teman yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah, mari dengan kesendirian yang mungkin kamu sedang ada di dalam rumahmu, mungkin kamu sedang ada di dalam kamarmu sendiri. Mari dengan hati yang jujur, ya, dengan perasaan yang jujur, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya itu orang yang sombong? Pride dalam bentuk apa sih yang selama ini kita cari? Pride dalam bentuk apa sih yang kita kejar, kita perjuangkan? Mungkin kita sudah berhasil mendapatkannya dan kita genggam erat-erat, tidak mau kita lepaskan. Seakan kalau saya lepaskan pride itu, hancurlah hidup saya. Saya tidak sedang mengatakan kita tidak boleh meraih prestasi. Saya tidak sedang bilang bahwa kita tidak boleh punya medali yang banyak, piala yang banyak, dapat sertifikat penghargaan yang banyak, yang mungkin ada di dalam kamarmu atau terpajang indah di ruang tamu di rumahmu. Saya tidak bilang kita tidak boleh meraih prestasi dalam bidang akademik, seni, budaya, IT, bisnis, dan sebagainya.
Tetapi apakah gara-gara sejumlah medali, penghargaan, tepuk tangan yang kamu dapatkan itu, kita menjadi pribadi-pribadi yang lupa diri? Kita menjadi sombong dan tidak lagi melihat adanya tangan Tuhan yang bekerja di balik diri kita. Kita menganggap remeh orang lain, ya, kita jadinya memilih-milih teman. Teman ini gak selevel dengan aku, dia gak sepintar aku, medali yang dia dapat gak sebanyak aku gak mau temenan sama dia. Atau mungkin teman-teman sama seperti saya yang masih haus akan pengakuan, mencari tepuk tangan dan pujian daripada banyak orang dengan sejumlah karya yang sudah kita dapatkan. Atau mungkin kamu menyombongkan kemampuanmu untuk bisa bergaul dengan gampang. Di mana saja kamu berada, orang-orang senang dengan humor yang kamu buat, dengan kemampuan kamu bersosialisasi. Kamu punya teman di mana-mana. Kalau kita lihat yang lain, mungkin temanmu yang lain tidak seperti itu, dan kamu bangga dan menjadi sombong dengan hal. Atau mungkin pride kamu dibangun di atas kemampuan finansial, kekayaan yang dimiliki oleh keluargamu. Kamu bersekolah di sekolah yang paling top, kamu punya gadget yang paling keren, kamu punya guru les yang paling mantap, kamu punya supir pribadi yang siap mengantar kamu kemana-mana, di rumah ada pembantu yang siap melayani kamu, dan bahkan kampus yang paling top sedunia sudah mempersiapkan kursi untuk menanti kedatanganmu di sana. Atau jangan-jangan kita sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sama seperti Hanas dan Kayafas yang kita baca di Perjanjian Baru, yang punya kecenderungan untuk sombong secara spiritual. Kita menghakimi teman kita yang tidak ikut ibadah online, kita menghakimi teman kita yang tidak pernah ikut sate online, gak baca kitab di rumah, gak pernah berdoa, gak pernah ikut pelayanan. Kamu menganggap diri kamu yang paling mantap dan paling hebat di dalam melayani Tuhan. Atau jangan-jangan kamu memakai firman Tuhan untuk menyerang orang. Teman-teman, orang yang bernama William White yang mengatakan bahwa kesombongan adalah kanker spiritual yang menggerogoti persahabatan, cinta kasih, dan komunitas. Kesombongan itu bisa ada di dalam semua aspek kehidupan kita, teman-teman. Dan sekali lagi saya mau bilang, kita sangat rentan untuk jatuh ke dalam dosa kesombongan. Oleh karena itu kita perlu selalu berwaspada terhadap hal ini, teman-teman. Semua orang bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan ini. Mau dia itu hamba Tuhan, mau dia itu seorang pengerja di gereja, majelis, jemaat biasa, usia berapapun, kita selalu perlu berwaspada terhadap dosa kesombongan ini. Teman-teman, kita tidak punya pilihan yang lain untuk melawan dosa kesombongan ini selain hanya menyandarkan hidup kita sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Kita tidak sanggup akan melawan dosa kesombongan ini kalau tanpa mengakui bahwa Kristuslah yang satu-satunya dapat mengubahkan kita. Aku yang lama, yang sudah ditebus oleh Kristus adalah aku yang pengen sombong. Tetapi aku setelah dibeli oleh Kristus, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Seharusnya hidupku hanyalah bagi tujuan kerajaan Allah, bagi kemuliaannya. Kita dulunya adalah manusia yang berdosa, yang sudah ditebus oleh kasih Kristus. Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita sudah ditebus daripada perhambaan terhadap dosa. Kalau demikian, apa sih lagi yang bisa kita banggakan? Karena semua itu kita dapatkan dengan cuma-cuma. Kita dapatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Teman-teman, saya sangat memahami rasa enaknya menjadi orang yang sombong. Karena saya pun masih bergumul dengan hal ini, teman-teman. Teman-teman saya bisa dibilang adalah orang yang sombong. Sedikit pujian dari orang saja bisa membuat kepala saya besar. Bahkan orang tidak memuji diri saya pun, saya bisa menjadi sombong, teman-teman. Saya ingat apa yang terjadi pada 13 Desember 2020 yang lalu. Sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Pada saat itu saya melihat diri saya muncul di 2 channel YouTube yang berbeda. Teman-teman, saya sengaja mengabadikan momen itu. Karena pada waktu itu saya melihat, wow, keren ya dengan teknologi sekarang ini. Dengan gaya ibadah online sekarang ini,
saya bisa melayani di dua tempat yang berbeda pada hari yang sama, pada jam yang sama. Ya walaupun itu adalah ibadah yang direkam secara online teman-teman ya. Tetapi kalau kita bayangin kita masih ibadah di gereja, gak mungkin lah bisa punya kesempatan seperti itu. Karena saya melihat ini adalah sebuah hal yang unik ya, buat saya sangat unik ya teman-teman ya. Karena sebelum ada pandemi ini saya nggak pernah punya kesempatan seperti itu. Jadi saya sengaja foto momen itu teman-teman. Teman-teman sekalian, hari itu memang saya mendapat kesempatan berkhotbah di ibadah tim GKI Medan seperti yang mungkin teman-teman saksikan di foto di belakang saya ini. Dan saya juga melayani di salah satu ibadah sekolah minggu. Teman-teman, kemudian saya dalam pikiran saya itu, saya pengen memposting foto ini di Instagram. Tetapi saya bersyukur, sebelum saya memposting foto ini, sepertinya ada suara yang bertanya di dalam hati saya. Apa sih motivasi saya? Kenapa sih saya mau posting foto ini? Saya bersyukur saya diam sejenak dan coba memikirkan hal itu. Ternyata teman-teman, setelah saya bertanya pada diri saya sendiri, saya menemukan bahwa tujuan saya mau posting itu sebenarnya bukan mau menunjukkan kepada teman-teman saya di media sosial itu bahwa ini loh gaya ibadah sekarang ini ya, dengan teknologi yang ada sekarang ini ada momen yang unik ini. Tetapi saya pengen pamer teman-teman, saya pengen tunjukkan kepada orang-orang bahwa ini loh saya loh bisa pelayanan di dua tempat yang berbeda. Teman-teman, saya bersyukur Tuhan memberikan waktu saya beberapa menit itu untuk berpikir sejenak. Untuk tidak menjadi seorang yang sombong teman-teman. Gampang bukan teman-teman jadi orang yang sombong? Pelayanan kepada Tuhan saja bisa membuat kita menjadi sombong teman-teman. Dan iblis selalu tahu kapan waktu yang tepat, momen yang tepat untuk bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa kesombongan itu. Oleh karena itu selalu kita butuh teman-teman untuk merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan daripadanya. Kita datang kepada Tuhan menyatakan dosa kesombongan kita dan kita mohon kasih anugerah Tuhan yang menolong kita. Teman-teman sekalian, bentuk kerendahan hati seperti apa sih yang harus kita tunjukkan sebagai seorang murid Kristus? Apalagi kalau bukan meneladani Sang Kristus, Tuhan itu sendiri. Paulus menulis dengan sangat indah di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca ayat ini. Paulus mengatakan bahwa Kristus yang adalah Allah itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi demi mewujudkan misi Allah, demi menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh Bapa kepada Sang Anak, Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sama seperti manusia, menjadi hamba, merendahkan diri, dan taat sampai mati. Yesus bisa saja teman-teman menyombongkan diri sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi bukanlah hal itu yang menjadi fokus daripada kerajaan surga. Tindakan Kristus yang sudah menghambakan diri, merendahkan diri dan meletakkan dirinya pada titik nol serendah-rendahnya. Itulah teladan kita sebagai murid-murid Kristus. Ketika kita memandang kepada Kristus, mau sehebat apapun prestasi kita, mau seberapa banyak pun tepuk tangan yang diberikan oleh orang-orang kepada kita, kita akan dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersikap rendah hati dan menyadari bahwa semua itu bisa kita dapatkan hanya karena Tuhan yang bekerja di balik diri kita. Kita tidak perlu mengklaim tepuk tangan dan prestasi-prestasi itu. Karena ketika kita berjumpa dengan Yesus nantinya, muka dengan muka, pujian daripada Kristuslah yang seharusnya kita nantikan. Ketika Dia mengatakan, datanglah dan nikmatilah kemuliaan ini bersama denganku, hai hamba yang setia. Guys, memang tidak mudah untuk melawan dosa kesombongan. Dan sampai hari ini pun saya masih berjuang untuk melakukan hal itu. Tapi marilah kita meneladani Tuhan kita.
Marilah kita dengan rendah hati menyatakan ketidakmampuan kita dan memohon kasih anugerah Tuhan untuk dapat melawan dosa kesombongan ini. Dan biarlah kita selalu mengingat bahwa Kristus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melawan kesombongan ini. Amin. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hari ini, manusia selalu melawan dosa kesombongan. Dan iblis selalu menyerang manusia pada titik ini. Dan kami saat ini ya Tuhan memohon ampun padamu ya Tuhan. Jikalau kami masih terkadang kalah oleh dosa kesombongan ini. Kami masih lebih mendengarkan bisikan-bisikan yang ingin membuat kami menjadi sombong. Kami lupa ya Tuhan bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup memuliakan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang siap untuk merendahkan hati. Anak-anak Tuhan yang siap untuk berkarya bagi kerajaan Tuhan dan tidak mencari nama di balik semua itu. Karena segala puji kemuliaan hanyalah bagi Engkau saja Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mampukan kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kami memohon di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.